Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daryatun, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri 1 Munggu. Kali ini saya akan melakukan supervisi coaching untuk coachnya, yaitu Ibu Ika Kurniawati, kemudian untuk coachingnya Ibu Dian Setiati. Ya. Bagaimana Bu Ika, sudah siap? Sudah, Bu? Ya. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Daryatun. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat nih Bu, sehat ceria sekali hari ini. Iya, alhamdulillah, bersyukur sekali kita bisa ketemu di sini ya. Yes. Iya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kali ini saya akan bertanya sedikit kepada Bu Ika. Ya. Untuk yang pertama, untuk Bu Ika, pada pertemuan kali ini apa yang bisa saya bantu untuk kompetensi yang akan Bu Ika yang akan Bu Ika kembangkan. Nah, untuk proses coaching kali ini saya ingin Bu Daryatun itu membantu saya dalam hal yang pertama itu tentunya saya ingin mengembangkan pertanyaan berbobot yang nanti akan diikuti dengan kehadiran penuh saya di dalam coaching dengan Ibu Dian. Oh ya, jadi harapannya yang akan dikembangkan itu pada kegiatan pertanyaan berbobot. Ya, baik. Kemudian bagaimana nanti apabila Bu Ika sudah melakukan apa yang diinginkan untuk saya amati tadi itu? Nanti Ibu mengamati saya ketika saya itu memberikan pertanyaan dari coach terhadap coach tentang pertanyaan-pertanyaan saya yang saya ajukan kepada Bu Dian nanti. Baiklah Bu Ika. Kemudian untuk selanjutnya saya ingin tahu penilaian Bu Ika sendiri terhadap diri sendiri tentang apa tadi yang akan dilakukan atau apa yang akan dikembangkan. Tadi kan saya minta Bu Daryatun itu mengamati saya dalam pertanyaan berbobot sehingga saya mampu hadir secara penuh dalam kegiatan coaching ini. Nanti Bu Daryatun, saya itu sebetulnya sudah memiliki kemampuan itu Bu, tapi sepertinya perlu diasah lagi karena ketika saya menghadapi orang lain saya punya perasaan malu Bu. Gitu. Bu Ika ternyata orangnya pemalu juga ya. Begitulah Bu. Iya. Baik Bu Ika, kalau begitu berarti ini Bu Ika sudah siap untuk melakukan coaching? Siap iya. Bu. Ya, demikian tadi untuk percakapan pra observasi kita bersama Ibu Ika Kurniawati. Untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan kegiatan coaching. Dipersilakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan kegiatan coaching kali ini bersama coach saya yaitu Ibu Dian Setiati. Sudah siap Ibu Dian? Siap, Bu Ika. Kita mulai ya. Ya. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Bu Ika. Ya. Kabarnya bagaimana hari ini Bu Dian? Alhamdulillah ini baik Bu Ika. Oke, alhamdulillah. Perasaannya bahagia? Bahagia ini. Ya. Sudah sarapan? Sudah. Oke. Nah, kemarin sepertinya Bu Dian itu menghubungi saya ingin bercerita. Nah, kebetulan saat ini saya punya waktu nih Bu Dian. Nah, 20-30 menit ke depan lah ya, saya punya waktu untuk Bu Dian untuk kita sharing kemudian diskusi bersama. Kira-kira apa yang ingin Bu Dian ceritakan nih? Sebelumnya nih ya, agar Bu Dian lebih tenang karena tadi dari perjalanan ya. Iya, dari perjalanan. Gimana kalau kita mindfulness dulu? Boleh. Mindfulness itu hirup nafas 3 kali, terus hembuskan lewat mulut 3 kali, seperti itu ya. Yang sederhana saja, biar kita lebih tenang. Oke? Kita mulai. Yuk. Cukup? Gimana perasaannya Bu Dian? Tanda ini relax ini Bu. Relax, Ya, oke. tadi agak tegang ini. Enggak ada Iya, enggak ya. Oke.
Ya, silahkan Bu Dian mau curhat apa nih sama saya, monggo. Ya, terima kasih Bu Ika. Ya, ini saya merasa sedih Bu Ika dan khawatir. Ini ada salah satu murid saya yang kurang percaya diri dalam belajar ini. Ada juga yang agak keterlambatan dalam membaca juga ini Bu Ika. Begitu. Pasif dalam kelas ini anak ini. Oke. Nah, jadi yang saya tangkap di sini ada salah satu muridnya Bu Dian yang pasif sehingga ibu itu merasa khawatir. Iya. Gitu ya. Iya, Itu catatan utamanya ya. Jadi anak pasif ya. Anak pasif sehingga menyebabkan ibu Dian itu merasa khawatir. Oke. Dalam agenda kali ini kira-kira dalam sesi kali ini kita berdiskusi, kira-kira apa yang ingin kita capai nih di akhir pembicaraan ini, Bu? Ya, saya ingin mencari solusi ya Bu Ika, bagaimana anak yang pasif itu bisa aktif kembali dalam pelajaran. Oke, jadi Bu Dian mengharapkan ketika kita sudah berdiskusi ini nanti ada solusi terbaik ya yang Ya. Bu Dian temukan. Oke, kita mulai saja ya Bu percakapannya. Begini, jadi tadi Bu Dian mengatakan kalau ada anak pasif dan Bu Dian merasa khawatir. Nah, saya sekarang kembalikan. Menurut Bu Dian, penyebabnya apa anak tersebut kok pasif di kelas? Oh ya Bu, ini mungkin anak pasif itu memang ini anaknya memang belum begitu lancar Bu dalam membaca dan menulis. Ini anak itu belum lancar, jadinya begitu ada pembelajaran dia itu merasa bagaimana ya, jadi kurang aktif itu. Oke, jadi dia pasif di kelas itu karena kurang lancar dalam membaca ya. Nah, faktor apa nih Bu yang sekiranya menyebabkan anak tersebut kok bisa belum lancar membaca, tidak seperti anak-anak lain? Tentunya ada faktor tersendiri ya. Ya, mungkin ini murid ini merasa tidak percaya diri Bu. Ini kurang percaya diri juga dan mungkin juga kurang tertarik ya dengan pelajaran ini Bu, mata pelajaran bahasa Indonesia ini khususnya ya untuk membaca dan menulis Bu. Oke, jadi kurang tertarik, kemudian juga belum terbiasa membaca ya. Nah, menurut Bu Dian, faktor-faktor apa nih yang menyebabkan anak kok belum tertarik? Kemudian bagaimana kondisinya ketika belajar di rumah? Itu seperti apa? Iya ya Bu, ya mungkin ini anak ini memiliki kesulitan belajar membaca Bu, karena ini di rumah juga ini tidak terbiasa untuk membaca, mungkin karena banyak bermain ini Bu di rumah. Jadi sering main game gitu. Iya, sering main game, main HP itu Bu. Oh, ya, baik, saya tangkap pertanyaannya Bu Dian. Jadi di sini anak terlalu sering bermain game menyebabkan di rumah dia kurang berlatih dalam membaca, Iya. begitu ya? Iya Bu. Oke. Nah, apa yang dapat Bu Dian lakukan nih untuk membantu murid Bu Dian ini agar menjadi lebih aktif di kelas? Oh ya. Ya, saya mungkin akan memberikan penguatan positif Bu kepada murid saya ini yang untuk bisa berpartisipasi dalam pembelajaran ya. Saya juga akan mengajak murid ini dalam mengerjakan tugas-tugas ya Bu, dan belajar membaca ini yang khususnya ya Bu, karena ini membacanya itu belum lancar dan menulisnya ini akan memberikan kekuatan atau memberikan secara sendiri individu bimbingan secara individu tersendiri itu Bu. Oke. Kayaknya ini Bu Dian sudah mantap ya, sudah bagus banget ini rencananya. Kemudian kalau boleh saya tahu juga nih Bu Dian, nanti apa yang akan Bu Dian lakukan untuk membantu muridnya Bu Dian ini agar lancar membacanya ya? Tadi kalau di rumah kan terlalu banyak main games ya. Tentunya ada solusi-solusi yang nanti akan Bu Dian lakukan terkait hal tersebut supaya anak tersebut juga akan mampu lancar membaca. Apa ini Bu Dian? Ya, yang pertama nanti saya akan berkoordinasi dengan orang tua Bu, karena ini juga anaknya di rumah itu banyak tadi bermain game. Mungkin saya akan minta bantuan sama orang tua untuk mendampingi dia belajar biar biar tidak bermain banyak seperti itu Bu.
terus yang kedua saya akan minta bantuan kepada rekan guru ya, di sini untuk bisa membantu saya untuk memberikan bimbingan khusus pada murid saya ini, Bu. Oke, saya menangkap ini. Jadi ada dua hal. Tadi berkoordinasi dengan orang tua dan juga akan berkolaborasi dengan guru, ya, betul? Iya. Seperti itu. Nah, bagaimana nih utamanya yang akan saya tanyakan di sini, bagaimana caranya Budian itu akan berkoordinasi dengan orang tua, mengingat orang tuanya ini kan juga sibuk. Seperti apa koordinasi ini? Oh ya, mungkin saya akan menemui orang tua dulu, Bu, membahas ini tentang anak tersebut, iya. Terus itu ada waktu luang atau kesempatan kesempatan orang tua untuk membimbing belajar, apakah nanti di siang atau pada waktu malam hari, seperti itu, Bu. Oke. Sebetulnya menurut Budian ini, murid Budian dari grade atau skala 1 sampai 10 dari membacanya ini sudah di skala berapa murid tersebut ini, Bu? Mungkin ini masih di skala 3, Bu, ini, Bu. Nah, masih di skala 3 ya. Jadi pengen dinaikkan ke skala berapa ini? Ya, kira-kira ya skala 7 atau berapa ini, agak 3 ke 7 begitu ya. Tentunya ini nanti Budian akan betul-betul fokus ya terhadap anak tersebut, begitu ya. Iya. Nah, kira-kira dari rencana-rencana yang sudah Budian beberkan tadi dari A, B, C, D yang sudah begitu banyak dan hebat menurut saya, kira-kira rencana mana ini yang akan dieksekusi terlebih dahulu, yang paling mungkin? Yang paling mungkin dulu saya minta bantuan kepada orang tua dulu ini, Bu, karena ini waktu belajar anak itu paling banyak di rumah ya. Nanti orang tua bisa mendampingi anak itu dalam belajar, nanti akan lebih mudah ini untuk bisa anak untuk membaca, Bu. Oke, jadi yang mungkin akan segera dieksekusi adalah berkoordinasi dengan orang tua, begitu ya. Itu yang paling. Nah, kemudian untuk langkah-langkah yang selanjutnya itu nanti akan dikolaborasikan dengan guru lain, gitu ya. Nah, jadi ini yang paling mungkin adalah koordinasi dengan orang tua. Nah, kira-kira ini kapan, Bu, akan dilaksanakan koordinasi dengan orang tuanya? Ya, ini secepatnya ya, menurut saya ini secepatnya, karena ini sudah anak kelas 3 ini ya, harus sudah bisa lancar membaca dan menulis. Nanti akan ketinggalan pelajaran ini, Bu, kalau belum bisa menulis. Oke, secepatnya itu ada waktunya, Bu, apa sekarang, nanti, atau minggu depan, atau seperti apa ini? Oh ya, mungkin minggu depan ini ya. Minggu depan ya, sudah mulai dieksekusi nih ya, yang koordinasi dengan orang tua ya. Iya, Bu. Oke, Bu, saya apresiasi sekali ini dengan agresifnya Budian ya, tentang murid Budian tadi yang belum lancar membaca ya. Nah, kemudian bagaimana indikator atau pengukuran keberhasilan dari Budian sendiri nih, untuk menandakan kalau anak itu sudah berhasil? Ini indikatornya apa? Oh ya, Bu, saya akan mengukur keberhasilan rencana saya itu ya dengan melihat peningkatan partisipasi murid saya itu dalam pembelajaran dan kemampuan membacanya itu. Oke, berarti nanti Budian akan melihat dari partisipasi dia di dalam pembelajaran dan kemampuan membacanya seperti apa setelah dilakukan tindakan. Begitu? Iya, Bu. Oke. Sekarang sepertinya ini sudah 20 menit ya, Bu. Kita tadi ngalor ngidul ya, ngalor ngidul. Ternyata sudah 20 menit. Bagaimana nih perasaannya Budian sudah mengutarakan permasalahannya pada saya nih, Bu? Oh iya, Bu, ini jadi saya merasa lega ini, Bu, permasalahan saya tentang tadi murid saya yang belum bisa membaca dengan lancar dan kurang berpartisipasi dalam kelas, jadi teratasi, ada solusinya seperti itu, Bu. Dan ternyata ini solusinya dari Budian sendiri Iya, ya. Saya hanya memancing pertanyaan saja ya. Iya. Oke, jadi apa yang jadi tujuan kita hari ini sudah tercapai, Budian. Oke, saya hanya melakukan tugas saya, memberikan pertanyaan-pertanyaan dari Budian. Budian mampu menggali ya potensi diri Budian ini ternyata. Oke, sepertinya sudah cukup ya Budian ya untuk hari ini ya. Terima kasih banyak ini, Bu. Sama-sama. Untuk selanjutnya ini Budian, saya akan melihat
nanti cerita Budian lagi sampai di mana pelaksanaan eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Budian di pertemuan selanjutnya ya Budian ya. Nanti saya di call ya, diberitahu ya. Bu, iya, Bu. Oke, cukup ya Budian ya. Iya, Oke, terima kasih untuk hari ini ya Budian ya. Terima kasih juga Bu Ika. Ya, demikian tadi untuk kegiatan coaching dari coachnya Ibu Ika Kurniawati dan untuk coachnya Ibu Dian Setiati. Baik Bu Ika, sudah dilaksanakan tadi untuk kegiatan coachingnya. Bagaimana ini perasaannya? Sudah selesai coaching ya? Ya, untuk selanjutnya di sini ada beberapa pertanyaan yaitu berkaitan dengan yang sudah kita lakukan tadi, yaitu pasca observasi nggih, pasca coachingnya. Untuk Bu Ika, ya, bagaimana penilaian Bu Ika sendiri tentang performa Bu Ika tadi saat melakukan coaching? Awalnya memang ini ya Bu, bingung ya ketika Budian mengutarakan permasalahannya, apa nih pertanyaan apa yang bisa saya lontarkan. Ternyata setelah saya gali ternyata seperti ini aja Bu. Jadi ketika Budian mengatakan sesuatu tinggal saya balikan aja pertanyaannya, apa yang bisa Budian lakukan dengan itu. Seperti itu Bu, ternyata tidak sulit Bu, Tidak sesulit yang Iya dibayangkan. betul, tidak sesulit yang saya bayangkan sebelumnya. Berarti terlalu dalam Bu Ika berpikir. Yang dirasakan terlalu dalam ya. Nah, kemudian untuk Bu Ika sendiri dalam menilai melihat pertanyaan Bu Ika, menurut Bu Ika sendiri ini bagaimana menilai dengan permasalahan yang disampaikan oleh Ibu Dian tadi? Ya, itu kalau permasalahan seperti itu memang permasalahan umum ya, permasalahan umum. Anak belum bisa membaca di kelas yang seharusnya dia itu sudah bisa membaca lengkap. Itu masih perlu bimbingan dan bantuan dari guru maupun orang tua. Tetapi ketika kita melakukan coaching tadi Bu, Budian itu ternyata mampu menggali potensinya. Dan setiap guru itu akan memberikan solusi yang berbeda-beda tergantung kompetensi guru tersebut. Menurut saya seperti itu. Ya, walaupun itu permasalahan yang sudah wajar, sudah biasa terjadi di sekolah, tetapi ketika kita melakukan coaching dengan orang yang lain, kemungkinan solusinya juga akan berbeda. Seperti itu. Berarti tidak sama begitu ya solusinya, tapi mungkin nanti yang diharapkan hasilnya sama. Betul. Ya, dari hasil pengamatan tadi yang sudah saya lakukan terhadap Bu Ika, ya kalau saya menangkap sih Bu Ika untuk kompetensi yang harus ditingkatkan, yang dikembangkan itu sepertinya sudah, menurut saya sudah tercapai ya Bu Ika. Jadi sudah lancar memberikan pertanyaan. Menurut saya pertanyaannya sudah berbobot sekali itu Bu Ika. Ia tidak lagi malu-malu memberikan itu ya. Kemudian lanjutan untuk pengamatan yang tadi itu, namun ada sudah demikian, misalnya ada yang perlu dikembangkan lagi Bu Ika dari selain yang tadi itu. Saya juga ingin ini Bu, mengembangkan selain tadi ya, ketika kita melakukan pertanyaan berbobot, kadang saya itu berpikirnya kan ke sana kemari Bu. Saya ingin hadir secara penuh untuk coach saya gitu loh. Nggak memikirkan yang lain, maksudnya masalah lain itu ingin saya singkirkan terlebih dahulu loh. Jadi kadang terbagi dua. Iya betul. Jadi pekerjaan yang di rumah, yang di sekolah itu ada di sini. Sebenarnya ketika kita melakukan coaching ya, kita kan ya hadir secara penuh untuk coach kita. Kita itu mendengarkan secara penuh apa yang diutarakan oleh coach. Itu kadang yang membuat kita jadi gagal fokus. Jadi yang ketakutan yang ditakutkan Bu Ika nanti jadi pertanyaan yang kurang bobot itu sebenarnya itu. Betul, berarti kurang titik fokusnya kurang fokus begitu ya. Iya. Jadi untuk pembicaraan kita kali ini yaitu tentang pengembangan kompetensinya, ya. Untuk rencana tindakan selanjutnya bagaimana ini Bu Ika? Nah, untuk selanjutnya untuk mengasah kemampuan coaching saya, tentunya saya akan melihat berbagai referensi yang ada di YouTube, di PMM utamanya ya. Di sana kan ada begitu banyak contoh-contoh pelaksanaan coaching. Dan saya juga ingin berbagi ini dengan rekan sejawat saya, di mana kita akan melakukan coaching dengan teman sejawat kita, dan saya juga ingin mempraktekkan dengan rekan sejawat saya di sekolah.
Berarti nanti untuk tindak lanjutnya Bu Ika ini akan paling tidak mempelajari atau referensi-referensi yang ada di YouTube. Betul. Kemudian selanjutnya akan ditularkan kepada teman Teman. sejawat. Betul. Baik Bu Ika, kemudian dari diskusi kita ini yang sudah terbayangkan tadi untuk meningkatkan performa, membuat pertanyaan yang begitu bayangannya sulit ternyata tidak ya. Kemudian kira-kira akan dilanjutkan kapan ini Bu Ika? Kita akan kembali. Ini kan kebetulan kan ini akhir dari masa liburan kita ini. Betul, iya. Jadi di awal masuk semester baru saya akan membuat berbagai rencana rencana untuk kedepannya seperti apa. Nanti kita akan bikinkan rencana yang nanti sampai akan ke tindak lanjutnya seperti itu. Jadi utamanya saya akan membuat rencana terlebih dahulu untuk keberlanjutan coaching kali ini. Iya. Baik, nanti ditunggu rencananya. Jangan lupa saya dikabari Siap. untuk melihat tindak lanjutnya atau tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Bu Ika. Siap. Iya. Begitu saja Bu Ika. Iya, terima kasih Bu Ika untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ke depan lebih sukses lagi Bu Ika. Terima kasih Bu Daryatun. Ya, demikian tadi untuk kegiatan supervisi saya kali ini bersama Bu Ika sebagai coachnya dan Bu Dian Setiati sebagai coachingnya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.